Welcome back on Belajar You bersama aku, Elia Rahmadani. Study harder and get more. Di video kali ini kita akan bahas tentang badan usaha. Kita akan kupas habis tentang apa sih badan usaha itu, jenis-jenis badan usaha, dan kekurangan serta kelebihan dari setiap badan usaha. Yang pertama, apa sih badan usaha itu? Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh laba dan memberikan layanan kepada masyarakat. Lalu, apakah badan usaha dan perusahaan itu sama? Ternyata, badan usaha dan perusahaan memiliki pengertian yang berbeda. Badan usaha merupakan suatu lembaga yang menaungi sebuah usaha, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengelola berbagai faktor produksinya. Berikutnya, badan usaha terbagi menjadi dua, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Dua jenis badan usaha ini tentunya memiliki perbedaan. Yang pertama, pada subjek hukum. Subjek hukum dari badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha itu sendiri, dan dalam menjalankan aktivitas usahanya, badan usaha ini diwakili oleh pengurus atau direksi yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian dan anggaran dasar. Sedangkan subjek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri, sehingga konsekuensi hukumnya adalah pihak ketiga hanya dapat menuntut atau dituntut oleh badan usaha. Namun, apabila badan usaha tidak berbadan hukum, pihak ketiga hanya bisa menuntut atau dituntut oleh pendiri badan usaha tersebut. Yang kedua, prosedur pendirian. Pendirian badan usaha berbadan hukum mutlak harus disahkan oleh pemerintah melalui akta pendirian dan anggaran dasarnya. Sedangkan yang tidak berbadan hukum hanya perlu membuat akta notaris yang kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Yang ketiga, berbeda pada harta kekayaannya. Harta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pengurus dari badan usaha tersebut. Sementara pada badan usaha tidak berbadan hukum, harta kekayaan antara badan usaha dan pendirinya bercampur. Yang keempat, pertanggungjawaban. Pada badan usaha berbadan hukum, pertanggungjawaban pendiri atau pemodal hanya sebatas modal yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut. Namun, berbeda dengan badan usaha tidak berbadan hukum yang seluruh tanggung jawabnya berada di tangan pendiri dan tidak ada pembatas. Dari setiap macam badan usaha memiliki jenis-jenis yang terbagi lagi. Yang pertama, dari badan usaha berbentuk hukum. Ada persero terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, dan ada badan usaha milik negara atau BUMD. Persero terbatas adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Pemegang saham memiliki hak sebagai pemilik perusahaan dan berhak atas keuntungan atau dividen. Yang kedua, ada koperasi. Menurut UU nomor 25 tahun 1992, pada pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan sejumlah individu yang berasas pada asas kekeluargaan. Berikutnya ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selanjutnya ada BUMN. Dalam UU nomor 9, Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang terakhir ada BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Berikutnya, jenis-jenis badan usaha tidak berbadan hukum. Yang pertama ada CV, yang kedua firma, dan yang terakhir persekutuan perdata. CV merupakan badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih. Sementara firma adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang sama. Dan yang terakhir ada persekutuan perkiati sebagai sekumpulan individu yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan nama usaha yang sama. Itulah tadi penjelasan mengenai jenis-jenis badan usaha yang terbagi menjadi 2 dan jenis-jenis dalamnya lagi yang terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, kira-kira ada nggak sih contoh nyatanya di dunia nyata?
Pastinya ada dong. Yang pertama contoh dari PT, yaitu PT Indofood. Tentu kita tidak asing lagi dong dengan namanya Indomie, Indomilk. Nah, produk-produk yang tidak asing lagi di kita itu merupakan produk dari PT Indofood. Yang kedua ada koperasi. Koperasi ini bisa diimplikasikan dalam kehidupan nyata, contohnya ada dalam koperasi pertanian, perikanan, peternakan, industri, dan juga kerajinan. Yang ketiga ada yayasan. Contoh dari yayasan ini yaitu CT Arta Foundation. CT Arta Foundation ini berada di bawah naungan CT Corp. Yang ketiga ada BUMN. BUMN ini sudah tidak asing lagi tentunya di telinga kita. Contohnya adalah BNI, Pertamina, Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada BUMD. BUMD ini contohnya adalah Transjakarta dan Bank DKI yang berdomisili di DKI Jakarta. Dan untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, contohnya adalah CV. Contoh CV adalah Fajar Jaya. Sementara firma contohnya adalah Tera Firma dan Persekutuan Perdata yaitu Kantor Hukum Syangkara. That's all for today. Discuss kita tentang badan usaha, dan untuk video selanjutnya kita akan bahas lagi nih tentang berbagai bahasan yang tentunya menarik dan dapat menambah wawasan. See you next time and have a nice day. See ya.